Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus. Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hei anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga dengan pewartaan Injil ini dikuatkanlah iman kita. Saudara-saudari yang terkasih, setiap tindakan kita sebagai orang beriman, tindakan Kristiani kita, itu adalah mempunyai alat audit, mempunyai alat pengukur, mempunyai alat untuk meneropong sejauh mana tindakan kita ini benar dan membawa kesempurnaan hidup, yaitu dengan diukur dengan iman, harapan, dan kasih. Misalnya seorang anak belajar sekolah, jikalau dia belajar di rumah hanya melulu karena ada PR atau karena dipaksa supaya terus belajar, dan dia jikalau tidak ada perintah, tidak ada PR, tidak ada belajar. Belajar itu hanyalah untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan dari luar. Maka anak itu dia tidak meyakini bahwa belajar itu berguna untuk masa depan. Maka dia melakukan pelajaran atau belajar itu bukan untuk masa depan, tetapi untuk menuruti kehendak orang lain. Itu tanda bahwa dia tidak ada cinta kepada pelajaran itu. Maka cinta, mencintai, kalau kita ini mencintai pelajaran, maka kita lalu berpengharapan bahwa apa yang aku pelajari akan suatu saat berguna bagi hidupku, menyempurnakan hidupku. Maka dari situ dia berpengharapan. Karena apa? Karena dia percaya melalui belajar sekolah ini akan menjadikan peringkat hidupnya menjadi lebih tinggi. Saudara-saudari, mengapa Anda datang ke gereja? Jikalau dilandasi oleh iman, harapan, dan kasih, maka tindakan ke gereja itu adalah tindakan rohani. Kalau tidak, itu hanya sekedar ritual, mekanisme kebiasaan. Misalnya kalau kita tidak ke gereja misalnya hanya karena disuruh oleh orang tua atau karena jadwal tugas atau karena misalnya
rasanya sungkan kalau tidak pergi ke gereja, sungkan dengan tetangga dan sebagainya, maka disitulah tindakan ke gereja itu menjadi sebuah tindakan ritualisme mekanistik, sesuatu yang hanya sekedar kebiasaan. Tetapi jikalau tindakan kita ke gereja didasari karena aku percaya dengan Ekaristi, aku menjadi semakin menyatu dengan Yesus. Hidupku akan disempurnakan ketika aku menyambut tubuh Kristus. Dan aku percaya bahwa sakramen Maha Kudus adalah tubuh Kristus sendiri yang menyempurnakan hidupku. Ketika kita melakukan itu didasari oleh iman, dasari oleh keyakinan, didasari oleh suatu kepercayaan yang mendalam, maka kita akan berpengharapan. Maka tidak sia-sia aku pergi ke gereja. Bertekun di dalam beribadah itu adalah suatu investasi surgawi, suatu perbuatan menabung yang tidak akan pernah sia-sia di masa depan. Ada sebuah keyakinan, misalnya di pedalaman Kalimantan, orang-orang di pedalaman, dia kalau ada tamu dan dia akan menyuguhkan makanan yang terbaik yang dia punya. Meskipun dia tidak tahu orang itu bermaksud jahat atau tidak, maka kalau punya ayam, ayam disembelih. Kalau punya tuak yang terbagus yang diberikan. Kopi yang terbaik. Karena apa? Karena kalau dia memberikan yang terbaik bagi orang yang tidak dikenalnya, maka suatu saat anakku pun akan diperlakukan baik di masa depan. Itu menjadi sebuah keyakinan. Sering ada kita ketahui ada bapak ibu yang sering juga puasa ketika anaknya sedang ujian, atau anaknya akan menyiapkan diri melamar pekerjaan, atau ketika anaknya sedang dalam kesusahan, maka dia berdoa jam 12 malam berdoa, lalu dia puasa. Ketika tindakan itu didasari oleh cintanya yang besar kepada anaknya, dan dia meyakini, percaya bahwa doa dan puasa ini sungguh besar kuasanya, maka dia berpengharapan apa yang dilakukan tidak akan sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, sekitar 10 tahun yang lalu, ketika ada orang mendengar bahwa saya akan pergi ziarah ke Tanah Suci, ada seorang bapak dan ibu yang menitipkan surat dilipat-lipat begitu, Romo, kalau Romo sempat, kalau nanti nyampai di tembok ratapan, minta tolong selipkan kertas ini, katanya. Saya juga tidak bertanya intensimu apa dan sebagainya. Tetapi bahwa sesudah itu saya melakukan, dia tidak menanyai lagi, dan saya juga lupa. Sesudah pulang juga tidak memberitahu sudah saya laksanakan atau belum. Tetapi bahwa sekitar 1 tahun sesudahnya, si bapak dan ibu itu membawa bayi kecil dan mengatakan, Romo, ini anak dari doa yang kami yakini waktu itu. Saya menitipkan surat itu adalah intensinya karena kami sudah 8 tahun menikah dan belum dikaruniai anak. Padahal tidak ada hambatan apapun, baik dari istri maupun dari saya. Maka saya percaya dengan itu, kiranya Tuhan membuka gerbang, istilahnya dia, membuka gerbang Yerusalem untuk kelahiran anak saya. Dan yang terjadi adalah apa yang dia percaya. Demikian juga beberapa waktu yang lalu, misalnya ada seorang ibu yang membawa anak kecil, bayi kecil, menemui uskup waktu visitasi di Cepu. Bapak uskup,
sambil nyibak-nyibak orang karena banyak berkerumun di sekitar Bapak Uskup minta foto. Tapi bahwa ibu itu mengatakan, Bapak Uskup ini anaknya Bapak Uskup. Bapak Uskup jawab, "Loh kapan aku ngurunku?" Jadi sambil gurauan, "Betul Bapak Uskup. Ini dulu ketika kami sudah sekian tahun tidak memiliki anak. Kami tersentuh dengan kisah di Injil, orang ibu yang 12 tahun sakit pendarahan dan menyentuh jumbai jubahnya saja pasti sembuh asal percaya. Pada waktu itu saya dan suami juga berdesak-desakan waktu Uskup Krisma di paroki ini, dan kami menyentuh jubah Bapak Uskup ketika prosesi akan misa Krisma. Jadi dia sengaja duduk di pinggir begitu lalu menyentuh jumbai ungu jubah Uskup itu. Dan ternyata kami dianugerahi anak ini. Tentu saja bukan jumbai jubahnya yang sakti, tetapi adalah iman orang ini. Karena dia mendasari kepastian keyakinannya dengan sebuah kebenaran yang tak terbantahkan lagi. Tidak ada yang bisa menggoyahkan apa yang dia yakini benar. Saudara-saudari yang terkasih, Yairus juga meyakini, meskipun dia pemimpin tempat ibadah, dia seorang takmir dari suatu sinagoga, tetapi dia sebagai tokoh agama, dia merendahkan diri, bersujud di depan Yesus untuk memohon pertolongan karena dia mencintai anaknya. Anaknya umur 12 tahun dan mati. Maka Tuhan Yesus segera mendatangi rumah itu, dan dalam perjalanan Tuhan Yesus merasa ada suatu daya yang keluar dari dirinya. Tuhan Yesus menguji iman orang. Orang apakah lalu perasaan mengalahkan keyakinan? Saudara-saudari yang terkasih, seorang ibu yang pendarahan 12 tahun dilatih oleh Tuhan Yesus, kalau percaya itu harus di atas perasaan, bukan di bawah perasaan. Percaya itu melampaui akal budi dan tidak boleh ditaklukkan oleh perasaan. Misalnya, aku percaya bahwa sakramen perkawinan adalah mulia, jalan ke surga. Bukan berarti ketika merasa kecewa dengan suami, kecewa dengan istri, merasa sakit, disakiti, perasaan kecewa dan perasaan sakit tidak pernah mengalahkan apa yang dia percayai. Maka orang yang macam itu punya pengharapan. Kenapa para martir mampu berdiri meskipun disiksa, meskipun dia mengalami penderitaan? Karena dia percaya, karena dia berpengharapan, karena dia mencintai Tuhan. Saudara-saudari, si anak Yairus juga dipanggil dengan Talita. Talita itu anak kambing kecil, Talita. Jadi apa yang dikatakan Yesus kepada si anak perempuan 12 tahun itu seperti membangunkan anak domba yang sedang tidur. Hei anak domba, bangunlah. Jadi dianggap oleh Tuhan Yesus dia ini anak kambing kecil yang sedang tertidur dan dibangunkan. Dan disitulah orang menjadi takjub. Dalam iman kita menyadari kita semua ini bukan digembalakan oleh keinginan-keinginan. Kita semua adalah anak domba Allah. Allah punya kuasa, hanya kita kurang percaya. Allah adalah penuh kuasa, puncak dari segala kuasa, totalitas kuasa. Hanya kita sering ragu-ragu apakah benar. Kita sendiri seringkali menurunkan derajat iman kita di bawah perasaan. Ketika berdoa berkali-kali, ternyata kok tidak ada wujudnya, mulai merasa gagal. Sehingga kita tidak lagi percaya.
Atau ketika kita merasa yang lain, akibatnya kita tidak lagi yakin akan kebenaran Allah. Semoga kita dengan pewartaan Injil hari ini, kita menjadi orang yang semakin percaya, berpengharapan karena kita mencintai Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.